Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu para peserta PKH yang saya hormati. Pada bulan Juli 2021 ini kita tahu PPKM darurat diterapkan di seluruh Jawa dan Bali. Maka dari itu pertemuan peningkatan kemampuan keluarga atau yang biasa kita sebut P2K2 di program PKH yang biasa kita lakukan rutin tiap bulan, kita lakukan secara daring atau online. Nah, sebelum kita menginjak pada materi kita pada bulan ini, ada baiknya kita mengingat kembali apa yang telah kita pelajari di bulan yang lalu. Ada yang masih ingat? Di bulan yang lalu kita masih di buku ini ya, kita berbicara tentang bagaimana cermat menabung dan meminjam. Oke, itu adalah sesi kedua dari total 3 sesi yang ada di buku pengelolaan keuangan. Nah, pada sesi ketiga ini kita akan berbicara tentang bagaimana untuk memulai usaha. Untuk lebih memahami bagaimana cara memulai usaha, berikut ini ada beberapa film kartun ya, yang kita gunakan sebagai ilustrasi bagaimana kita bisa meneladani atau mencontoh bagaimana teknik keluarga yang ada di film ini dalam mereka memulai usaha. Mari kita saksikan bersama-sama. Karena Ita sudah sekolah di PAUD, ibu punya banyak waktu luang untuk cari uang tambahan. Kebutuhan sekolah anak-anak kan makin banyak. 2 tahun lagi, Dewi masuk SMA, dan Ita di TK. Padahal bantuan tinggal setahun lagi. Ibu mau coba jualan ikan, Pak. Apa berjualan ikan bisa untung, Bu? Pasti untung, Pak. Banyak kok ibu-ibu yang melakukannya. Ibu akan ambil ikan dari petambak di pagi hari dan menjualnya di pasar dengan harga lebih tinggi. Petambaknya dibayar setelah kita selesai jualan. Jadi, kita tidak perlu banyak modal. Ibu kan udah punya sedikit tabungan buat modal, Pak. Saya bayar ikan yang laku saja ya, Pak. Saya belum balik modal nih. Wah, tidak bisa, Bu. Berapa yang Ibu ambil tadi pagi? Ya segitu Ibu yang harus bayar sekarang. Karena dagangan ikan saya sering tidak laku, lama-lama modal saya menipis dan jualan saya jadi makin sedikit. Bahkan saya terpaksa berutang pada petambak kalau tidak bisa membayar ikan yang sudah saya beli. Untung ada pelatihan wirausaha. Dari situ, saya baru tahu bahwa untuk memulai usaha ada urutan langkah yang harus dijalani. Saya perlu mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan ide usaha saya. Berdasarkan informasi tersebut, saya harus menilai bisa tidaknya usaha itu dijalankan. Ternyata, berjualan ikan matang lebih bagus peluangnya daripada jualan ikan segar. Saya putuskan untuk jualan ikan balado. Kata teman-teman arisan, ikan balado saya enak. Setelah itu, saya merencanakan keuangan usaha untuk memastikan usaha tersebut bisa memberi keuntungan. Agar dagangan laku, saya juga merencanakan pemasarannya. Dengan menjalani langkah-langkah tersebut, usaha saya mulai berkembang dan mulai dapat pelanggan tetap. Setiap hari setelah dagangan habis, saya langsung belanja keperluan keluarga dan keperluan dagang untuk esok hari. Tapi, uang untuk beli ikan dan bumbu sering tidak cukup. Lama-lama, jualan saya berkurang. Juga keuntungannya. Kenapa jadi begini? Untung saya diingatkan untuk menyisihkan dan memisahkan uang buat modal usaha esok hari. Dan sisanya baru untuk membeli kebutuhan keluarga.
Setiap malam sebelum tidur, semua pemasukan dan pengeluaran saya tulis di catatan kas harian usaha. Tiap akhir bulan, saya isi buku arus kas, yaitu catatan total pemasukan dan pengeluaran bulanan untuk 1 tahun penuh. Dengan cara ini, saya bisa langsung tahu usaha saya tumbuh, mandek, atau malah menciut. Ibu-ibu, dalam membangun usaha, jangan sekedar meniru orang lain. Carilah ide usaha dan kembangkan ide tersebut berdasarkan potensi alam dan keterampilan yang kita miliki. Cari tahu tentang apapun yang berhubungan dengan ide usaha kita, sehingga kita bisa menilai apakah ide itu layak dijalankan atau tidak. Kemudian rencanakanlah keuangan usaha. Kita perlu menghitung dan mencari sumber modal awal dan menghitung perkiraan pengeluarannya. Jangan lupa memasarkan usaha kita. Jualah barang dengan kualitas lebih baik dibanding barang sejenis yang ada. Cari tempat usaha yang strategis, berikan harga yang bersaing, dan berikan promosi yang menarik. Kelolalah keuangan usaha kita. Sisihkan uang untuk modal usaha terlebih dulu, baru belanja kebutuhan keluarga. Buatlah catatan kas harian dan arus kas secara rutin. Nah, ibu-ibu, selamat mencoba. Semoga berhasil. Nah, bagaimana ibu-ibu semua? Ada yang tergerak untuk memulai usaha? Kita jangan pernah menyerah dengan keadaan yang sulit. Kita tahu virus COVID ini begitu parahnya menyerang seluruh dunia, tidak hanya Indonesia saja. Sudah lebih dari 1 tahun kita dalam kondisi yang mencekam. Namun kita bisa yakin bahwa walaupun di dalam kondisi tersulit sekalipun, akan ada masa-masa di mana kita akan menjadi lebih baik. Karena di mana ada ujian, di situ pasti ada kelulusan. Bagaimana ibu-ibu? Barangkali ada yang punya ide untuk membuka usaha yang bisa dibagikan di grup kita sebagai inspirasi untuk teman-teman. Mari semangat untuk memulai usaha. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.